bagaimana cara kerja atau SOP standar operasional prosedur juru selamat. Pak Pendeta HTD, bagaimana cara kerja atau SOP dari juru selamat? Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta MPS. Saya mengingatkan saja ya, penyembah Bapa terbodoh di dunia, tidak mengerti kehendak Tuhan ya. Penyembah Bapa terbodoh di dunia, tidak mengerti kehendak Allah ya. Penyembah Bapa terbodoh sedunia, penyembah Bapa pasti ke neraka. Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat 17, jangan bodoh ya. Bodoh itu foolish atau unwise ya. Jangan bodoh ya. Saya mengingatkan saja ya, para penyembah Bapa orang terbodoh sedunia ya. Wahyu 4 ayat 11 ya, kehendak Tuhan. Jadi orang itu jangan bodoh, harus tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Menyembah Yesus. Di dalam Wahyu 4 ayat 11, Tuhan Allah Maha Kuasa. Kalau kehendak Bapa apa Pak? Kehendak Bapa itu supaya semua percaya kepada Yesus. Ya, Yohanes 6 ayat 40, tidak pernah ada kehendak Bapa supaya semua percaya pada Bapa. Enggak ada. Kehendak Bapa supaya semua percaya pada Yesus. Jadi saya mengingatkan saja, Protestan karismatik penyembah Bapa orang terbodoh sedunia. Ya. Be foolish ya, unwise ya, go to hell. Penyembah Bapa tidak pernah ada yang masuk surga. Ya. Oke. Bagaimana cara kerja SOP juru selamat? Cara kerja standar operasional prosedur SOP sebagai juru selamat itu bagaimana? Ya, SOP-nya bagaimana? 1. Di era perjanjian lama. Kalau HTD pakai ayat ya. Bapak Ibu Saudara, pakailah Alkitab Kristen ya, jangan Alkitab Katolik ya, Anda akan tersesat ya. Jangan pakai Alkitab Katolik, jangan pakai Alkitab Protestan. Ya, itu sudah tercemar dengan Tritunggal. Pakailah Alkitab Kristen yang ada huruf merahnya ya. Di era perjanjian lama, juru selamat sudah dikenal di era perjanjian lama, yang pertama kali muncul di Yesaya 43 ayat 3. Juru selamat adalah Yahweh, Yesus yang roh itu. Ditegaskan di sini bahwa Yahweh, yaitu Yesus roh, menebus umat Israel dengan Mesir dan tentu saja membawa umat Israel keluar dari Mesir. Lalu Yahweh menyerahkan Ethiopia dan Seba sebagai ganti umat Israel yang meninggalkan Mesir itu. Jadi penduduk Ethiopia, penduduk Seba diserahkan ke Mesir untuk bikin batu bata, menggantikan orang Israel yang keluar itu. Itu yang maksudnya Allah menyatakan, aku juru selamat umat Israel. Cara kerja SOP juru selamat yaitu Yesus Yahweh itu, semua umat harus percaya kepada Yahweh dan melakukan korban sesuai yang diatur dalam ketentuan Allah. Adam sampai Musa korbannya cuma 1, korban bakaran. Musa sampai Maleaki tambah 4 ya. Jadinya 5 korbannya. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 dijelaskan tentang nubuatan juru selamat di perjanjian baru. Cara kerja atau SOP juru selamat yang masih berupa nubuatan itu adalah dengan cara kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity. Ya. SOP di perjanjian lama, percaya pada Yahweh, lakukan korban, kan begitu ya. Sedangkan di dalam perjanjian baru dengan kasihnya dan belas kasihannya. Di era PL, juru selamat tidak harus mati dulu, iya dong ya. Sebab juru selamat yaitu Yahweh sudah roh dan sudah Allah. Adam sebagai manusia pertama sampai era PL berakhir, semua orang perlu juru selamat. Caranya atau SOP-nya,
beriman pada Yahweh dan lakukan korban binatang sesuai ketetapan Allah. Ada satu korban sajian ya. Nomor 2, di era perjanjian baru, Yahweh yang adalah juru selamat di era perjanjian lama yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan Yesaya 63 ayat 9 itu, akhirnya Yahweh itu dibentuk menjadi manusia fisik, yaitu Yesus, Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, dengan tujuan memang supaya menjadi juru selamat. Mengapa Yahweh yang sudah jadi juru selamat di perjanjian lama harus dibentuk dulu jadi manusia fisik namanya Yesus? Yahweh harus dibentuk dulu menjadi manusia untuk menggenapi rencana Allah, Kejadian 3 ayat 15 yang waktunya sudah genap menurut ukuran Allah, Galatia 4 ayat 4 ya. Jadi kenapa enggak Yahweh aja langsung jadi juru selamat ya, enggak usah jadi manusia dulu, kan Allah punya rencana ya. Allah punya rencana di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu ya, seperti itu. Di samping itu kalau Allah nggak jadi manusia, kita masih nyembelih korban terus loh. Ayo, mau gitu? 5 macam loh, 4 macam binatang, satu macam korban sajian, mau gitu? Makanya Yesus harus jadi manusia selain menggenapi Kejadian 3:15 juga supaya korban itu udah nggak ada lagi ya. Ketika Yesus masih menjadi manusia fisik, apakah Yesus bisa menjadi juru selamat? Tidak bisa. Kalau begitu siapa yang menjadi juru selamat? Kan Yesus sementara jadi manusia. Pada tahun 1 sampai 33 Masehi, gampang. Lukas 1 ayat 46, 47, 49 menjawab, yang menjadi juru selamat ketika Yesus masih menjadi manusia fisik adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Juru selamat itu siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8, dialah Yesus yang Allah di surga. Jadi ketika Yesus masih di bumi sebagai manusia, siapa juru selamat? Gusti Allah di surga, namanya Yesus. Bingung Pak? Enggak bingung, pikiranmu tidak nyampe memahami. Masalahnya cuma tidak nyampe doang, bukannya bingung. Ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Yesus menjadi juru selamat setelah menjadi roh, setelah bangkit, setelah jadi Tuhan dan Kristus. Tadi Allah itu, Kisah 2 ayat 36. Standar operasional prosedur SOP Yesus sebagai juru selamat adalah ke-1, percaya kepada Yesus dan dibaptis, Markus 16 ayat 16. Kedua, Yohanes 20 ayat 27, 28, 29. Yesus sudah bangkit, sudah roh dan berkata, jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Berbahagialah yang menjadi percaya meskipun tidak melihat secara mata telanjang. Yesus sudah bangkit ya. Jadi cara kerjanya adalah percaya dan dibaptis. Lalu percaya meskipun tidak melihat. Nah ya kan, kita termasuk generasi ini. Saya percaya Yesus, saya nggak pernah ketemu Yesus toh. Ya. Jadi cara kerja SOP Juru Selamat di Perjanjian Baru adalah percaya Yesus Kristus dan dibaptis. Ditambahin lagi, percaya meskipun tidak melihat. Tentu dalam keadaan normal ya, bukan kasuistik orang yang tidak sempat dibaptis namun percaya. Bisakah Juru Selamat ditiru? Tidak bisa ya. Juru Selamat itu tidak bisa ditiru sebab Juru Selamat itu harus roh, ya, harus Allah, harus punya nama Yesus. Manusia biasa atau Allah lain dari manapun tidak akan pernah bisa menjadi juru selamat sebab si Allah itu tidak punya nama. Shalom Pendeta HTD. Very clear kalau HTD yang jelasin ya. Juru selamat sudah ada di Perjanjian Lama, yaitu sebagai Yahweh. Cara menyelamatkannya bagaimana ya? Percaya pada Yahweh, lakukan korban. Korbannya berapa? Dulu cuma 1, Adam sampai Musa, lalu Musa sampai Maleaki tambah 4 jadi 5. Oke? Lalu juru selamat yang di Perjanjian Lama ini harus jadi manusia. Ngapain Pak harus jadi manusia? Selain menggenapi Kejadian 3 ayat 15 untuk menghilangkan yang 5 korban ini. Mau kamu nyembelih kambing? Setiap tahun harga kambing sekarang berapa?
yang binatangnya 4 kali kambing itu 400 ya. Mungkin ya dianggarkan 2 juta setiap tahun tuh ya untuk nyembelih tuh. Itu pun belum tentu bener ya. Mau kamu? Jadi Yesus harus jadi manusia, harus mati disalib. Bangkit baru jadi juru selamat. Waktu fisik ya nggak jadi juru selamat. Lalu siapa Pak? Juru selamatnya waktu Yesus jadi fisik manusia ya Gusti Allah di surga. Siapa dia? Yesus sendiri Allah di surga. Nggak nyampe Pak pikiranmu, betul. Ya, pikiran nggak nyampe tapi keluar-keluar. HTD, ya. Clear, jadi itu standar operasional prosedurnya. Jadi kalau sekarang gimana? Cukup percaya Yesus, dibaptis, lalu ada tambahan percaya meskipun tidak melihat. Kita ada di era itu sekarang. Saya percaya tapi nggak melihat Yesus. Ya, dibaptis ya, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan seterusnya. Itu aja. Nggak nyembelih kurban Pak. Makanya kita bersyukur Allah menjadi manusia. Loh kalau nggak jadi manusia kita kurban terus kok. Ayo. Ya, sama. Jadi dulu percaya Yahweh juru selamat, tambah kurban, sekarang percaya Yesus cuman dibaptis nggak pakai kurban. Lo enak toh? Sama. Jadi standar operasional prosedur juru selamat sama dari dulu. Percaya Yesus. Dulu Yesus Yahweh, ya. Lalu sekarang ya Yesus Kristus. Bisa ditiru? Nggak bisa. Juru selamat kok ditiru? Ya, juru selamat itu harus Allah, tak kasih tahu. Allah yang punya nama. Mbok sampai kapanpun nggak akan bisa. Sebab semua Allah di luar Kristen tidak punya nama. Betul? Ya. Jadi tidak bisa juru selamat ditiru ya. Mau manusia hebat sehebat apapun ya, nggak bisa niru juru selamat yang Yesus itu. Yesus jadi juru selamat setelah roh ya. Waktu masih fisik nggak bisa. Fisik nggak bisa jadi juru selamat, itu cuman Katolik, Protestan, dan Karismatik yang mengimani Yesus itu masih fisik tapi bisa jadi juru selamat. Buktinya Yesus sekarang masih gondrong di langit ya. Lalu dia, kita percaya Yesus Tuhan dan juru selamat. Masuk juru selamat masih gondrong, masih sujud pada Bapak iblis. Penyembah Bapa apa? Ya, terbodoh sedunia. Penyembah Bapa itu terbodoh sedunia. Itu dia. Ya. Juru selamat kan harus Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, ya Yesus harus Allah. Nggak mungkin Allah itu Bapa, nggak mungkin. Terbodoh sedunia. Orang paling bodoh sedunia itu penyembah Bapa, tak kasih tahu. Ada ayatnya loh. Efesus 5 ayat 17, Wahyu 4 ayat 11 tuh. Jadi yang bilang penyembah Bapa itu bodoh bukan saya, tapi ayat Alkitab. Bodoh masuk surga ngapain? Ya enggak lah. Halusinasi kalian. Enggak apa-apa Pak, enggak masuk surga. Yang penting rame-rame Pak. Pilih mana Anda? Selamat tapi 15%, cuman 15% nanti yang masuk surga. Atau Anda ke neraka tapi 85%. Anda pilih mana? Dulu saya pernah masuk ke sana, saya nggak mau, saya menjadi yang 15% saja. Yang selamat, penyembah Yesus. Ya, juru selamat, betul. Kalau saya bilang Yesus itu juru selamatku, Yesusnya Allah. Lah kalau kamu Katolik, Protestan, Karismatik, Yesus juru selamat. Yesusmu apa? Masih gondrong, sujud kepada Bapak Iblis. Betul? Siapa bisa bantah? Nggak bisa Pak. Jadi penyembah Bapa orang terbodoh sedunia ya. Yang ngomong ayat Alkitab loh. Anda boleh baca Efesus 5 ayat 17, Wahyu 4 ayat 11. Jangan bodoh. Kamu harus tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ada di dalam Wahyu 4 ayat 11 apa? Pujian penyembahan untuk Yesus Kristus Tuhan Allah. Itu kehendak Tuhan. Kamu jangan bodoh, harus tahu kehendak Tuhan, penyembah Yesus Kristus Tuhan Allah, Alfa Omega itu. Lah kamu nyembah Bapa, ya berarti orang terbodoh sedunia. Clear. 85% Pak gereja penyembah Bapa. Lah itu dia. Kan bagus nih, saya ngasih tahu tuh. Ya. Anda mau tobat atau enggak ya terserah ya. Ya terserah, yang penting saya ngasih tahu gitu.
That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.